Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdullah dari KK 25 NIM 20000700028. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya dari mata kuliah akuntansi biaya. Mengenalkan tentang terminologi dasar dari biaya. Ada 4, yaitu biaya atau cost, sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian biaya aktual atau actual cost adalah biaya yang terjadi atau biaya yang terjadi di masa lalu. Kemudian biaya yang dianggarkan atau budgeting cost adalah biaya yang diramalkan atau biaya masa depan. Objek biaya atau cost object adalah segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang biaya. Biaya dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah atau ekonomis ditelusuri objek. Contohnya yaitu suku cadang, gaji jalur produksi. Kemudian biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah atau ekonomis ditelusuri ke objek biaya ini, dialokasikan ke objek biaya dengan cara yang rasionalis atau sistematis. Contohnya yaitu pajak properti, sewa, dan listrik. Terminologi dasar dari biaya, yaitu akumulasi biaya, adalah kumpulan data biaya yang diorganisir dalam cara tertentu. Kemudian pembebanan biaya atau cost assignment adalah istilah umum yang meliputi pengumpulan akumulasi biaya sampai objek biaya. Ini mencakup yang pertama yaitu menelusuri akumulasi biaya yang berhubungan langsung dengan objek biaya. Yang kedua yaitu mengalokasikan akumulasi biaya yang berhubungan tidak langsung dengan objek biaya. Pola perilaku biaya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu biaya variabel cost adalah secara total berubah seiring dengan perubahan dengan aktivitas atau volume. Yang kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost adalah tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkatan presiden pertama yang terkait. Yang ketiga yaitu biaya didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu biaya variabel konstan. Pada dasarnya per unit jika 1 unit produksi memakan biaya 5 font, untuk tiap biaya baku biayanya tetap sama per unit apakah 1 sampai 10 atau 1000 unit yang diproduksi. Kemudian yang kelima yaitu biaya tetap berubah berbanding terbalik dengan tingkat produksi seiring semakin banyak unit produksi biaya tetap yang sama besar semakin banyak unit mengurangi. Ringkasan pola perilaku biaya. Biaya total adalah perubahan seiring dengan jumlah produk. Lebih banyak produk sama dengan tidak berubah sesuai dengan jumlah produk. Biaya per unit yaitu tidak berubah sesuai dengan jumlah produk, berubah berbanding terbalik dengan jumlah produk. Lebih banyak produk sama dengan lebih banyak rendah biaya per unit. Klasifikasi biaya. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam kelompok biaya sesuai dengan kebutuhan pemakai, yaitu yang pertama yaitu menurut objek pengeluaran, yang kedua menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, kemudian yang keempat yaitu menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume waktu manfaatnya. Peringatan tentang biaya, yaitu untuk sebaiknya digunakan secara hati-hati karena biaya satuan berubah seiring dengan tingkat jumlah atau volume kita lebih aman berdasarkan keputusan pada sistem uang kartal. Kemudian berbagai jenis perusahaan.
Yang pertama, perusahaan sektor manufaktur, yaitu membuat dan menjual produk mereka sendiri. Yang kedua, yaitu perusahaan sektor perdagangan, membeli dan menjual kembali produk. Yang ketiga, yaitu produk sektor jasa. Arus biaya. Arus biaya yaitu bagian harga pokok produksi atau the cost of goods manufactured dan harga barang terjual atau cost of goods sold. Pada pertanyaan, pendapatan adalah representasi akuntansi dari biaya aktual melalui sistem produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian harga pokok produksi perusahaan seluler produk pada tanggal 31 Desember 2007 dalam ribuan. Bahan langsungnya terdiri dari persediaan awal 1 Januari yaitu 11.000. Kemudian pembeliannya 73.000. Kemudian ditambah menjadi biaya bahan langsung tersedia digunakan yaitu 84.000. Kemudian persediaan akhirnya 31 Desembernya 8.000 dikurangi menjadi bahan langsung digunakannya yaitu 76.000. Tenaga kerja langsungnya 9.000. Overhead manufaktur terdiri dari tenaga kerja tidak langsungnya 7.000. Perlengkapannya 2.000, pemanas listrik dan tenaga 5.000. Kemudian penyusutan bangunan pabrik 2.000, penyusutan peralatan pabrik 3.000, lain-lainnya 1.000, maka dijumlahkan menjadi biaya overhead manufaktur totalnya menjadi 20.000. Biaya manufaktur terjadi selama 2007 yaitu 105.000. Persediaan barang proses awal 1 Januari yaitu 6.000. Biaya manufaktur total untuk diperhitungkan yaitu dijumlahkan menjadi 111.000. Persediaan barang proses akhir 31 Desember yaitu 7.000. Maka dari itu harga pokok produksinya yaitu 104.000. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian laba rugi. Perusahaan seluler produk pada tanggal 31 Desember 2007 dalam ribuan. Pendapatannya yaitu 210.000. Harga pokok penjualan terdiri dari barang jadi awal 1 Januari yaitu 22.000. Kemudian harga pokok produksinya 104.000. Dijumlahkan menjadi barang tersedia untuk dijual yaitu 126.000. Barang jadi akhir 31 Desember yaitu 18.000. Kemudian harga pokok penjualannya yaitu 108. Laba kotornya yaitu 102. Biaya operasi terdiri dari pemasaran, distribusi dan layanan pelanggan yaitu 70.000. Biaya operasi total 70.000. Laba operasinya menjadi 32.000. Kemudian pertimbangan biaya lain. Biaya utama atau prime cost adalah semua biaya manufaktur langsung atau tenaga kerja dan bahan. Biaya utama sama dengan biaya bahan langsung plus biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua yaitu biaya konversi atau conversion cost adalah gabungan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya konversi sama dengan biaya tenaga kerja langsung plus biaya overhead manufaktur. Kemudian berbagai pengertian biaya produk. Biaya produk cost, adalah jumlah biaya yang dibebankan ke sesuatu produk untuk tujuan tertentu. Kemudian pada umumnya biaya persediaan disebut biaya produk pada akuntansi keuangan. Berbagai definisi biaya untuk berbagai penerapan. Keputusan penetapan harga atau pricing dan bauran produk atau produk mix. Pembuatan kontrak dengan lembaga pemerintah. Kemudian penyiapan laporan-laporan untuk eksternal berdasarkan GAAP. 3 fitur umum dari akuntansi biaya dan manajemen biaya. Yang pertama yaitu perhitungan biaya produk, jasa, dan objek biaya lainnya.
Kemudian perolahan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kerja. Yang ketiga yaitu analisis informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Di sini saya sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.